Terima kasih. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung di Zoom maupun di YouTube. Pagi hari ini kita streaming untuk pertama kalinya. Pipo Academy melakukan streaming untuk seminar tentang bagaimana berbisnis Indomaret, tapi sebenarnya bukan masalah Indomaretnya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Amin Tewidjo, saya dari Divi Event Organizer. Kebetulan kami penyelenggara seminar-seminarnya Pak Pipo Hargianto. Pagi hari ini kita bersama Pak Pipo Hargianto. Beliau mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu dari YouTube ataupun dari Instagram dan lain sebagainya. Siapa Pipo Hargianto, tapi yang belum kenal mungkin saya kenalkan sedikit. Pak Pipo ini adalah seorang investor properti dengan kendaraan Indomaret dan Alfamart. Jadi hari ini kita akan live streaming sekitar 1-2 jam, yang mana biasanya kita streaming, ya kita seminar itu di hotel-hotel di seluruh Indonesia keliling, yang sering itu di Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang, dan lain sebagainya. Tapi karena masalah COVID, karena masalah pandemi ini, seminar-seminar nggak bisa digelar di kota-kota Anda. Tapi kita harus tetap belajar. Jadi bagaimana menghadapi pasca era COVID nanti, mau nggak mau kita harus belajar. Dan memang sudah sejak COVID ini kan awal bulan Maret sampai akhir bulan Maret itu hampir tidak ada kegiatan event apapun di Indonesia. Tetapi di akhir Maret sudah mulai banyak live streaming di Instagram maupun di Facebook maupun di YouTube gitu kan. Akhirnya termasuk pendidikan sendiri di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah kan akhirnya juga menggunakan live streaming untuk pembelajaran. Maka dari itu seminar-seminar yang biasanya diselenggarakan secara offline pun sejak bulan April itu sudah mulai live streaming, dan mulai hari ini juga Pipo Academy akan menyelenggarakan seminar secara live streaming. Untuk hari ini live-nya di Zoom dan YouTube. Bagi Anda yang di Zoom hanya ada kapasitas 500 peserta, jadi mungkin bagi Anda yang tidak kebagian nanti di Zoom, minta saja linknya untuk di YouTube, Dan hari ini nanti akan di-share semua pengalaman Pak Pipo Hargianto. Apa sih Pipo itu? Pipo itu adalah passive income property owner. Jadi bagaimana mendapatkan passive income dari property owner, kepemilikan properti. Nah, zaman dulu saya sendiri secara pribadi juga punya pengalaman. Saya mengetahui tentang properti, saya mengetahui tentang passive income juga dari seminar-seminar. Bahkan saat itu saya masih PNS. Saya keluar PNS juga gara-gara ilmu Pipo ini. Saya keluar PNS juga gara-gara karena tahu tentang passive income dari kepemilikan properti. Nah, zaman dulu orang biasanya mengajarkan di seminar-seminar, mengajarkan bagaimana passive income dari properti itu rata-rata orang mengajarkannya ke kos-kosan gitu. Kalau nggak kos-kosan, kontrakan. Jadi kita bisnis, kemudian hasil bisnisnya dipakai untuk beli kos-kosan, beli kontrakan, diangsur, yang angsur anak kos. Yang marak dulu adalah cerita seperti ini. Artinya bagaimana kita beli kos-kosan 500 juta, diangsur 15 tahun, angsurannya 5 juta per bulan, yang angsur hasil dari sewa kos. Nah, diajarkannya seperti itu. Nah, sejak 4 tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang yang luar biasa di Jakarta. Beliau persis menjalankan seperti ini, artinya bagaimana memiliki properti kemudian disewakan, hasil sewa bisa buat angsuran gitu kan. Tetapi saat cerita-cerita orang dan saya sendiri juga melakukan cerita saya tentang kos dan lain sebagainya, beliau menganggap wah kos itu enggak begitu bagus itu. Ada sesuatu yang sangat bagus selain kos gitu kan. Bukan hanya selain kos, tapi sebenarnya malah beliau menyarankan ya harusnya ini gitu kan. Beliau cerita waktu itu tentang
Indomaret, tentang franchise minimarket. Nah, kenapa kok franchise-nya minimarket itu nanti beliau pasti akan jelaskan kenapa franchise-nya minimarket. Tapi yang jelas waktu itu saya mulai membandingkan dan beliau membandingkan kalau kita punya kos, katakanlah saya punya kos di Solo 10 kamar gitu kan. Kemudian saya tambah lagi 10 kamar. Saya tambah lagi 10 kamar, 30 kamar katakanlah seperti itu, saya pasti masih bisa lah jalanin bisnis ini. Tapi ada peluang saya punya kos di Jakarta gitu kan, 10 kamar gitu kan. Itu sudah mulai susah, yang mau mengelola di Jakarta siapa? Saya pengen punya kos di Manado, saya pengen punya kos di Makassar, itu semakin susah lagi. Mungkin menjadi nggak apa ya namanya, kita cuma punya 10 kamar di Makassar gitu kan, yang ngelola nanti siapa, resikonya bagaimana. Nah, beliau ini punya rumus yang luar biasa, bagaimana caranya investasi properti, kendaraannya adalah minimarket waralaba. Nah, kenapa minimarket waralaba? Kalau kita punya kos 10 kamar di Solo, ditambah 10 kamar lagi di Jogja, tambah 10 kamar lagi di Solo, itu semakin pusing. Kalau minimarket waralaba, kita mau punya di Manado, punya di Aceh, punya di Medan, punya di Palembang, itu yang mengelola adalah minimarketnya tersebut. Sekali lagi, seminar ini bukan tujuannya untuk mengajarkan kepada teman-teman semua untuk bisnis minimarket, tetapi untuk investasi properti. Nah, kendaraannya kenapa minimarket? Selama 1 jam ke depan kita akan bahas semuanya, dan kita akan kupas semuanya bersama Pak Pipo Hargianto. Beliau saat ini sudah memiliki 30-an minimarket, ada yang merah biru, ada yang merah putih. Pasti semuanya sudah tahu yang merah biru itu apa, merah putih itu apa gitu kan. Dan juga beliau punya 3 hotel yang tadinya kos gitu kan, kemudian dikelola, diubah menjadi sebuah hotel. Yang ini sudah saya tiru juga. Beliau ternyata memang benar. Intinya hari ini kita akan belajar bagaimana menciptakan passive income yang banyak dari bisnis kita, karena percuma kita kerja keras dan lain sebagainya kalau akhirnya yang kita dapatkan selalu yang aktif income-nya saja. Saat kita nggak kerja, nggak ada pemasukan. Saat kita sakit, nggak ada pemasukan. Nah, orang kaya raya itu sebenarnya orang yang memang pemasukannya sudah dari passive income. Artinya saat sudah nggak kerja pun bisa menikmati penghasilan. Nah, semuanya bisa diatasi, semuanya bisa didapatkan kalau kita dapat passive income-nya, salah satunya dari properti. Dan ini bukan hanya salah satu yang luar biasa, ini yang paling menarik, bahkan menurut saya, menurut banyak orang, lihat pengusaha apapun itu kebanyakan mempunyai properti. Nah, hari ini kita akan kenalan langsung dengan Pak Pipo Hargianto. Saya dari Solo, Pak Pipo Hargianto sekarang berada di Jakarta. Kita serahkan ke Pak Pipo untuk berkenalan. Terima kasih. Monggo Pak Pipo. Oke, terima kasih Mas Amin. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Ini baru pertama kali kita webinar, bukan webinar ini ya, seminar online langsung. Nanti teman-teman juga saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Tapi intinya teman-teman, hari ini saya akan sharing gimana caranya cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Kenapa kita mesti cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran? Karena kalau properti tersebut lebih besar dari angsuran, berarti kita nggak perlu pusing mikirin angsuran. Properti tersebut bisa nyicil sendiri. Intinya kan seperti itu. Tapi ada yang ngomong, Pak, nggak masalah Pak, saya mau beli cash. Oh iya, nggak masalah beli cash, ya kan. Tapi daripada properti itu cuma dianggurin, nggak ada income, atau properti itu cuma disewakan sehingga cuma dapat 2-3% dari harga properti 2 miliar, disewakan setahun 40 juta. Cuma 2-3%. Padahal kalau di deposito aja, uangnya bisa dapat 5-6%. Kan rugi teman-teman.
Nanti saya ajarin caranya cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, caranya gimana. Oke? Nah, waktu ini kita kira-kira 1 sampai 1,5 jam ya. Silakan, mungkin screen-nya juga sudah bisa diganti ke slide saya. Oke, saya asumsikan teman-teman sudah ganti ya, karena saya nggak bisa dilihat di sini. Jadi kita topik hari ini adalah cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Teman-teman, kalau teman-teman ditanyain mau invest properti, pasti pada mikirnya properti mahal, Pak. Properti harganya miliaran, Pak. Jadi banyak orang yang takut untuk berinvestasi properti. Ya, slide berikutnya, Mas, tolong, Mas operator. Ya, ini perkenalkan, nama saya adalah Pipo Hargianto. Bisa mendekat ke handphonenya Pak Pipo. Minimarket dan. Halo Pak Pipo, bisa mendekat ke handphonenya saja. Suaranya ada suaranya kurang jelas. Oke. Oke ya. Ini suaranya sudah cukup jelas? Ya oke. Oke. Jadi nama saya adalah Pipo Hargianto. Saya adalah pemilik 26 Indomaret dan 4 Alfa. Dan ada 3 hotel. Nanti saya akan sharing pengalaman saya bagaimana, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Saya senang sekali kalau teman-teman juga bisa seperti saya. Dan kalau ditanya orang, Pak, kenapa Pak Pipo kok mau buka-buka rahasia? Sama, istri saya juga sering nanya, kamu ngapain sih ngajarin orang bikin Indomaret? Kalau semua orang bikin Indomaret, nanti gimana kita? Ya, kalau prinsip saya sih, kalau sudah 20 lebih, menurut saya sih, saya nggak terlalu ambil pusing dengan minimarket lain. Cuman syaratnya satu, teman-teman. Kalau saya sharing ke teman-teman, syaratnya cuma satu. Jangan buka minimarket di sebelah minimarket saya, ya toh. Makanya nanti beberapa topik saya tidak kasih alamatnya, ya. Karena saya juga khawatir kalau minimarket saya dijejeri. Walaupun saya sudah berusaha cari titik terbaik, tapi kan lebih baik kalau teman-teman, Indonesia masih luas, teman-teman, nggak usah kita jejer-jejeran. Ya toh, Indonesia dari ujung ke ujung 5.000 kilo, dari atas ke bawah 1.000 kilo lebih, ngapain kita jejer-jejer? Makanya teman-teman, silakan teman-teman belajar, kemudian nanti praktekkan, cari lokasi sendiri di sekitar rumahnya, di provinsinya, no problem bagi saya. Kalau toko-toko saya, teman-teman, tersebar, yang paling barat ada di Sumatera Utara, di Medan ada 3, kemudian di sekitar Jakarta, saya kebetulan tinggal di Jakarta, Serang, Tangerang ada beberapa, kemudian ada di Jawa Barat, Depok, Jogja, Jawa Timur, dan yang paling jauh di Sulawesi Selatan. Dan saya tidak repot, teman-teman, hari ini saya tetap bisa duduk-duduk di Jakarta, toko-toko saya tetap buka, saya tetap bisa sharing ke teman-teman. Ya, hari ini sekitar 1 jam, 1,5 jam kita diskusi masalah itu. Oke, kita mulai dari slide pertama. Tolong slide-nya, ya, slide berikutnya. Nah, ini disclaimer ya teman-teman. Saya hari ini sharing pengalaman, teman-teman coba pelajari. Kalau bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman praktekkan. Tapi yang pasti ini adalah pengalaman pribadi saya dan saya merasakan luar biasa hasilnya. Makanya saya sharing ke teman-teman. Oke, slide pertama. Slide berikutnya. Berapa modal yang dibutuhkan untuk punya minimarket? Berapa modal yang dibutuhkan untuk punya properti? Banyak orang yang tidak mau invest properti, pertimbangannya adalah, waduh Pak, properti kan mahal Pak. Kita nggak punya uang untuk invest seperti itu. Properti 500 juta, 1 miliar, 2 miliar. Nah, selama 1 jam ini saya akan sharing ke teman-teman caranya gimana kita beli properti, nggak pakai modal, pakai uang orang lain, kemudian angsurannya dibayar dari income properti tersebut. Nah, ketika lunas, maka properti tersebut jadi milik kita. Enak kan? Kita nggak keluar uang, tidak ngangsur, kemudian setelah lunas jadi milik kita. Teknik ini saya sebut teknik komodo, Pak. Supaya gampang Bapak Ibu
nyantol, ingat namanya komodo. Apa itu komodo? Komodo itu KO, kerja ogah. Kita nggak mau kerja, properti yang harus kerja untuk kita. Artinya apa? Properti tersebut harus menghasilkan passive income. Supaya kita nggak perlu kerja, tapi propertinya bisa menghasilkan income untuk kita. KO. Yang kedua, MO, membayar angsuran juga ogah. Kita nggak mau bayar. Caranya gimana? Passive income yang dihasilkan oleh properti tersebut harus bisa membiayai properti angsurannya, angsuran properti tersebut. Jadi kita nggak perlu pusing, properti menghasilkan passive income-nya bayar angsuran, kita nggak pusing. Sampai di sini 80-90% masalah terselesaikan. Nah sekarang tinggal DO, terakhir DP juga ogah. Kalau sudah ada properti yang menghasilkan passive income, kemudian passive income-nya cukup untuk bayar angsuran, nah kemudian DP-nya juga 0, atau tidak ada DP, tidak keluar uang di depan. Nah, berapa modal yang dibutuhkan untuk punya properti seperti ini? Ya, jadi saya bukan ngajar tentang minimarket, tapi saya sharing tentang properti, teman-teman. Bisnisnya macam-macam. Teman-teman bisa minimarket, bisa hotel, bisa, siapa tahu nanti teman-teman punya ide, Pak, WC umum Pak, ada operator WC umum kita, terserah teman-teman itu. Pak, tempat parkir juga bagus, nggak apa-apa. Yang penting memenuhi 3 syarat tadi. Kerja ogah atau menghasilkan passive income bagi kita, membayar angsuran juga ogah, caranya gimana, passive income-nya harus lebih besar dari angsuran, dan DO, tidak ada DP juga ogah. Ketika syarat tersebut ketika tiga syarat ini terpenuhi, apa saja no problem. Ini adalah contoh salah satu properti saya yang saya beli dengan cara komodo tadi. Properti ini minimarket kebetulan, harganya propertinya 1,2 M. Kemudian saya take over, saya beli tanahnya 1,2, tapi belum bayar ya, baru deal dengan yang punya tanah 1,2. Kemudian saya take over dari franchisor, karena tadinya itu adalah toko franchisor, kemudian saya take over, saya bayar 400. 1,2 dengan 400 belum saya bayar, teman-teman. Saya nggak punya uang, belum saya bayar. Berarti modal yang dibutuhkan berapa? 1,6, ya kan, 1,2 tambah 400. Saya nggak punya uang. Caranya gimana? Kita datang ke bank, kita ajukan pembiayaan supaya cair 1,6. Ya. Nah, kalau dan ini cair Juni-Juli 2011, ini properti ini, Juni-Juli 2011 cair 1,6 M dari bank. Cicilannya berapa? Cicilannya 20 juta 15 tahun. Kenapa saya mau cicilannya 20 juta? Karena sebelum mulai saya sudah tahu bahwa income dari minimarket yang sudah jalan 7 tahun ini, sebelum saya beli, dia sudah jalan 7 tahun, income-nya 26 juta. Nah, kalau ada properti DP-nya 0, cicilannya 20 juta, padahal menghasilkan 26 juta. Menurut teman-teman pantas dibeli atau tidak? Siapa yang mau beli properti seperti ini? Berapa uang yang saya perlukan untuk beli properti seperti ini? Ya, teman-teman bisa jawab. Tidak ada uang yang diperlukan untuk properti ini. Ya, sedikit-sedikit butuh lah teman-teman, bensin untuk ke notaris tanda tangan, iya butuh, tapi kan itu tidak signifikan teman-teman. Itu berapa sih bensin? 1 juta paling nggak nyampe ya kan? Apalagi ini 2011. Tapi intinya adalah biaya properti tersebut itu tidak perlu keluar uang. Nah, angsurannya juga tidak perlu keluar uang. Dan lokasinya ini tidak di dekat saya. Ini lokasinya di Jawa Tengah. Dioperasikan oleh operator. Sehingga saya tidak pusing, operator yang akan mengelola properti tersebut
dan menghasilkan uang. Dan berita baiknya, ini saya beli tahun 2011, tahun 2013, properti ini ada yang nawar 3 miliar. Nah, karena ada yang nawar 3 miliar, kebetulan saya juga iseng waktu itu, jadi saya jual 2 miliar 975 juta, 2 miliar 975 juta rupiah. Tak kasih diskon 25 juta waktu itu, orangnya nawar, tak kasih diskon 25 juta, akhirnya laku. Enak loh teman-teman, tidak pakai modal, setiap bulan dapat uang 6 juta, 26 potong 20, 2 tahun dijual, laku, dan sisa. Pokok utangnya balikin semua, masih sisa. Nah, hari ini kurang lebih topiknya, pembicaraannya, arahnya ke situ, teman-teman. Oke, kita mulai ya. Tadi itu kita belum mulai, ini baru ngomong garis besarnya. Kita ngomong lebih detail. Slide selanjutnya. Nah, sebelum kita ngomongin semuanya, pertama kita akan ngomongin passive income. Slide selanjutnya. Apa itu passive income, teman-teman? Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Loh Pak, mana ada Pak orang nggak kerja kok dapat duit? Loh ada toh. Ada 4, passive income itu ada 4. 1, bunga tabungan. Bunga tabungan atau deposito itu kategori passive income yang pertama. Tidak perlu kerja, tapi dapat duit. Atau misal teman-teman punya tabungan di bank, kemudian teman-teman tidur setahun, income-nya kan tetap ada tuh teman-teman. Nah, itu passive income yang pertama, deposito. Passive income yang kedua, dividen saham. Kalau teman-teman punya saham di perusahaan, TBK maupun tertutup, yang private juga bisa. Teman-teman tidak kerja, tapi karena punya saham, teman-teman dapat bagi hasil. Nah, ini tipe yang kedua, passive income yang kedua. Yang ketiga, dari royalti. Kalau teman-teman punya royalti, punya merek, punya ciptaan, punya segala hal yang bisa menghasilkan royalti, nulis buku termasuk, nah itu kan teman-teman disebut passive income yang ketiga, royalti. Yang keempat teman-teman, itu adalah yang paling saya sukai. Passive income tapi dari properti. Apa itu passive income dari properti? Contoh yang paling gampang, kalau teman-teman punya rumah, rumahnya disewakan ke orang, teman-teman dapat uang sewa, apakah teman-teman harus bekerja untuk mendapatkan uang sewa tersebut? Tidak ya. Setiap tahun orangnya bayar sewa terus. Nah ini yang disebut passive income dari properti. Dan saya paling suka passive income seperti ini. Passive income yang dari properti. Makanya saya punya komunitas. Namanya PIPO. Passive Income Property Owners. Pemilik properti-properti yang menghasilkan passive income. Ya, teman-teman juga bisa gabung, nanti terakhir saya jelasin. Balik lagi, jadi intinya teman-teman bangun passive income. Oke, slide selanjutnya, kaya raya ya. Tujuan membangun passive income adalah supaya kita kaya. Tapi apa yang disebut kaya raya? Banyak orang yang ngomong kaya itu kalau punya uang 1 miliar, Pak. Kaya itu kalau gajinya 10 juta, Pak. Kalau gajinya 100 juta, Pak. Setiap orang punya kriteria kaya sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut saya, yang disebut orang kaya adalah orang yang sudah tidak butuh duit. Sudah tidak butuh uang. Itu namanya orang kaya. Kalau punya uang 1 miliar, tapi masih butuh uang, itu namanya bukan orang kaya. Orang kaya adalah orang yang tidak butuh uang, yaitu orang yang passive income lebih besar dari kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena kalau passive income lebih besar dari kebutuhan sehari-hari, misal kebutuhan sehari-harinya sebulan 10 juta, ternyata passive income-nya 11 juta. Berarti artinya apa teman-teman? Orang ini sudah kaya. Kenapa? Karena orang ini tidak perlu kerja, duitnya sudah cukup. Nah ini yang kita sebut orang kaya. Dia nggak kerja, dia tidur, butuh uang 10 juta.
setiap bulan, tapi setiap bulan dia terima 11 juta. Tidak perlu kerja, teman-teman. Nah, ini yang kita sebut orang kaya. Nah, orang-orang kaya seperti ini perlu kerja nggak, teman-teman? Mungkin ada yang ngomong, oh berarti nggak perlu, Pak. Iya. Berarti dia nggak boleh kerja. Enggak juga. Kalau mau kerja, boleh. Tapi bukan duit lagi tujuannya. Dia senang, oh, saya senang kok Pak, saya kerja karena saya senang. Daripada saya di rumah nganggur-nganggur, malah jadi edan, mendingan saya kerja ke kantor, ketemu orang-orang, saya bisa berkarya, menghasilkan sesuatu tanpa saya harus mikirin duit. Nah, itu yang disebut orang kaya, orang yang mencapai financial freedom, istilahnya ya, kebebasan keuangan. Oke, jadi mana yang benar? Slide berikutnya, tolong. Jadi mana yang benar, teman-teman? Gambar pertama, silakan diklik. Ini adalah contoh orang yang bekerja untuk properti. Contohnya, beli apartemen 1 miliar. Terus saya tanya, cicilannya berapa? 10 juta, Pak. Oke, sebulan 10 juta. Berarti setahun berapa? 120 juta. Ya. Disewakan atau diapakan? Disewakan, Pak. Tak sewakan supaya dapat passive income. Bagus. Disewainnya berapa? Ya 50 juta setahun. Properti apartemen, beli 1 miliar, cicilan 10 juta sebulan atau 120 juta setahun, tapi disewakan 50 juta setahun. Terus saya tanya, sisanya 70 juta, 120 juta setahun angsuran, dikurangin 50 juta sewa, kan 70. Minus 70, duitnya dari mana? Oh, kita kan kerja, Pak. Kita kerja, nanti sebagian uang kita sisihkan untuk beli properti tersebut. Untuk angsurannya. Loh, berarti kamu bekerja untuk properti. Berarti kamu diperbudak oleh properti. Berarti kita bekerja untuk properti, kita diperbudak oleh properti. Nah, ini contoh yang pertama. Menurut teman-teman, benar nggak? Atau yang nomor 2, teman-teman, silakan diklik. Operator. Atau yang kedua, teman-teman juga punya pilihan. Kalau punya properti harga 1 miliar, cicilan 10 juta sebulan, berarti properti tersebut minimal income-nya adalah 10 juta, 1 rupiah per bulan. Nah, kalau lebih besar dari angsuran, apa yang terjadi, teman-teman? Maka kita tidak perlu bekerja, properti tersebut akan menghasilkan income buat kita. Apalagi kalau sudah lunas, semua income masuk ke kita. Jadi mana yang benar, teman-teman? Gambar pertama, kita bekerja untuk properti, kita diperbudak oleh properti, kita diperbudak oleh uang, kita diperbudak oleh barang, atau gambar kedua, kita memperbudak properti, kita memperbudak uang, kita tidak bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita, properti bekerja untuk kita. Ya, teman-teman bisa jawab. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, slide berikutnya, tolong. Nah, teman-teman, berdasar pengalaman saya, teman-teman bisa pakai beberapa instrumen, pakai beberapa jenis investasi. Tapi favorit saya sampai saat ini adalah Indomaret atau minimarket waralaba. Oke, contohnya ini adalah toko saya di Tangerang, di Banten. Toko saya di Banten, ini saya beli tahun 2015. Ya, ruko, 2 ruko, tapi hari ini satunya 2 lantai, satunya 1 lantai. Oke, silakan slide berikutnya. Nah, minimarket waralaba ada beberapa merek, teman-teman bisa pilih. Ada Indomaret, ada Alfamart, ada Yomart, ada Circle K. Yomart ini kalau di Jawa Barat ya. Tapi favorit saya sampai saat ini Indomaret dan Alfamart. Ya.
Saya ada 26 Indomaret dan propertinya saya beli semua, dan Alfamart ada 4. Ya, saya beli juga propertinya. Ya, slide selanjutnya. Minimarket waralaba. 1. Tolong diklik. Autopilot, teman-teman. Nggak perlu pusing, nggak perlu repot. Saya punya 30 tersebar dari Sumatera sampai Sulawesi. Saya tinggalnya di Jakarta. Tapi properti-properti ini dikelola oleh franchisor. Sehingga saya nggak pusing, franchisor yang mengelola. Enak kan, teman-teman? Pak, kalau dikelola sendiri profitnya kan lebih gede, Pak. Bisa lebih gede, bisa lebih kecil. Tergantung kemampuan kita. Apakah bisa mengalahkan lebih pinter dari franchisor atau tidak. Ya kan? Kalau saya nganggap, ini kan kita untuk investasi, teman-teman. Bukan untuk cari pekerjaan. Ya, kita tetap fokus di pekerjaan kita. Ini investasi. Berarti harus sama seperti deposito. Nggak boleh repot. Kalau investasi tapi kita ngurusin, itu namanya bukan investasi. Itu adalah pekerjaan. Ya, saya ngerti mungkin Indomaret atau Alfamart tidak perfect sekali. Enggak, teman-teman. Pasti ada kekurangan. Tapi bagi saya bisa memaklumi selama income-nya sudah, angsurannya sudah ketutup dari properti tersebut, sudahlah teman-teman. Kalau menurut saya loh ya. Dan tinggalin autopilot. Jangan malah kita fokus ke investasi kita, akibatnya kita lupa pekerjaan utama kita, akibatnya kita lupa bisnis utama kita lupa toko kita lupa profesi kita, malah berantakan. Investasi harus autopilot. Oke, yang kedua teman-teman, selain autopilot, juga harus awet. Karena ini kita pengen jangka panjang, kita nggak pengen cuma sekali terus bubar gitu, enggak. Kita pengen jangka panjang. Saya sudah jalanin minimarket waralaba ini dari 2009 sampai hari ini 11 tahun, dan bagus menurut saya. Dulu awal-awal saya punya itu toko, rata-rata profitnya cuma 11 juta per bulan per toko, EBITDA-nya ya, atau profitnya. Nah, sekarang hari ini EBITDA-nya bisa sampai 20-25 juta rata-rata per toko, per bulan. Setelah bayar karyawan, bayar listrik, barang rusak, barang hilang. Dan saya ngelihat juga potensinya masih ada, kita masih bisa perluas terus, jadi belum jenuh. Ya, Indonesia butuh 60.000 minimarket. Indonesia butuh 60.000 minimarket. Nah, dari kebutuhan 60.000 minimarket ini, setelah 30 tahun minimarket ada di Indonesia, mulai dari tahun 1988 atau 32 tahun yang lalu, sampai hari ini, minimarket yang ada di Indonesia, baik Indomaret, Alfamart maupun merek-merek lainnya, itu baru 30.000. Jadi kita masih butuh separuh lagi, dari 60.000 baru 30.000, masih butuh separuh jalan lagi. Oke, jadi perjalanan masih panjang teman-teman, makanya saya masih nambah. Saya barusan nambah toko yang nomor 30 minggu lalu, dan saya masih mencoba ada nomor 31 yang sedang saya urus perizinannya. Jadi tanahnya sudah saya beli, tapi perizinannya sedang diurus. Nomor 31 sudah siap di Tangerang. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mudah untuk mulai, teman-teman. Nanti saya jelasin cara mulainya gimana. Teman-teman bisa mulai dengan bangun dari awal, atau yang kita sebut grand opening, atau bisa beli jadi, yang sebut take over. Nanti saya jelasin setelah slide ini ya. Kemudian berikutnya adalah profitnya. Profitnya lumayan, teman-teman, tidak jelek. Juga tidak bagus banget, wah sebulan 1 miliar, enggak teman-teman. Saya tidak janji yang muluk-muluk, ya toh. Ya namanya orang nggak kerja, orang nggak modal, orang nggak ngangsur, itu ya tahu diri gitu loh. Ya toh, dapat 25 juta per toko per bulan ya sudah. Yang penting tokonya banyak. Kalau tokonya banyak,
kan hasilnya juga banyak, teman-teman. Plus, kalau sudah lunas, tanahnya punya banyak juga, asetnya punya banyak. Nah, itu yang sebenarnya kita kejar seperti itu, teman-teman. Saya ingin teman-teman membangun passive income sama seperti saya dan membangun aset. Oke? Dan yang kelima, keuntungannya adalah murah, teman-teman. Kenapa murah? Karena saya lihat kalau teman-teman dengerin dari awal, dari tadi awal sampai sampai sekarang yang saya jelasin. Menurut teman-teman, berapa modal yang dibutuhkan untuk bikin minimarket atau beli properti yang ada minimarketnya? Berapa modal yang dibutuhkan? 5 miliar, 2 miliar, 1 miliar, 100 juta, atau 0? Sebenarnya bisa, teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa. Balik-balik ke mindset kita. Ketika kita ngomong mindsetnya nggak bisa, ya nggak bisa, teman-teman. Tapi kalau kita bilang bisa, cari cara, teman-teman. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana caranya. Itu yang paling penting. Ketika kita mau berusaha, cari jalan, ketemu, teman-teman. Mungkin butuh waktu lama. Saya dari 2001 baca buku Rich Dad Poor Dad, baru 2008 bisa mempraktekkan properti yang pertama saya. Ya, nanti saya ceritain lebih detail. Dan yang terakhir adalah kita mempunyai propertinya. Jadi minimarket waralaba tujuannya adalah 6 ini kita mendapatkan propertinya, dan propertinya kan lumayan, teman-teman ya, nggak modal setelah 10 tahun, 15 tahun dapat properti kan ya lumayan ya toh. Lumayan apa lumayan? Apa enak? Ya. Tapi rata-rata teman-teman biasanya 7. Target saya 7 tahun. Tapi kalau ternyata molor jadi 15 tahun gimana Pak? Ya sudahlah. Ya toh. Sudah nggak DP, nggak ngangsur, nggak kerja. Ya sudah, tuan terima nasibnya. 7 tahun ya 7 tahun, 15 tahun ya 15 tahun. Kalau saya selalu menurunkan ekspektasi saya. Tapi ternyata selama ini prakteknya rata-rata 7 tahun. Oke, slide berikutnya. Ada video untuk operator, apakah ada video minimarket masa depan? Kalau ada, kita putar dulu. Oke, operator, kalau ada video cara minimarket masa depan, silakan tolong diputar. Tapi kalau enggak, segera saya terusin cara memulai minimarket waralaba. Teman-teman, banyak yang nanya ke saya, Pak, minimarket gimana nasibnya nanti kalau setelah ada online? Di luar negeri sudah ada online juga, dan ada minimarket, perusahaan online terbesar di dunia, namanya Amazon, itu sudah bikin minimarket, teman-teman. Tuh, Amazon aja bikin minimarket, teman-teman ya. Jeff Bezos, orang terkaya di dunia, yang punya Amazon, perusahaan online terbesar di dunia, bisnisnya minimarket juga, teman-teman. Nah, caranya minimarketnya gimana? Teman-teman bisa lihat. Kalau operator ada, tolong diputarkan. Kalau tidak, teman-teman bisa cari di Google, di YouTube, cari namanya Amazon Go. Ya. Oke. Cara memulai minimarket waralaba. Teman-teman, ada 2 cara secara garis besar kalau mau mulai bisnis, memulai investasi minimarket waralaba. Yang pertama adalah take over atau TO. Silakan diklik operator. Atau cara lain adalah dengan grand opening. Take over, teman-teman beli toko yang sudah jalan. Nanti saya jelaskan. Ya. Atau silahkan diklik operator dengan cara grand opening atau buka dari awal. Ini adalah toko saya yang baru buka Maret lalu, masih ada tanggalnya itu, di Tangerang. Waktu COVID baru mau mulai, itu kita sudah buka.
dan hasilnya ya oke lah, masih oke menurut saya. Oke, kita jelasin satu-satu ya. Mana yang lebih bagus antara take over dengan grand opening? Oh ya teman-teman, silakan kalau teman-teman mau tanya pertanyaannya, silakan ketik di chat. Ya, yang di Zoom teman-teman boleh chat, ketik di situ chat, kemudian tanya, nanti operator akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan akan menanyakan ke saya nanti di akhir sesi. Oke, pertama kita bahas dulu grand opening. Cara memulai minimarket waralaba dengan grand opening. Silakan diklik. Oke, atau disebut new store, itu teman-teman bisa dari tanah kosong, rumah tua, toko, ruko, perkantoran, atau dari toko bekas toko minimarket, mungkin tadinya tanpa merek atau merek lokal, kemudian dijadikan minimarket waralaba. Itu kita nyebutnya grand opening atau new store. Saya kodenya GO biasanya, grand opening. Ya. Nah, selain itu teman-teman ini mulai dari nol. Nomor 2 adalah mulai dari nol, dari hari pertama pembukaan. Kemudian sebelum mulai, nomor 3, itu akan dilakukan survei kelayakan lokasi terlebih dahulu oleh pihak Indomaret. Jadi ada yang layak, ada yang tidak layak. Ya, kadang ada orang yang ngomel-ngomel ke saya, Pak, saya sudah ngajuin ke Indomaret, ditolak Pak lokasinya. Ya sudah, berarti daerahnya nggak layak, teman-teman. Ngapain dipaksain? 99% keberhasilan minimarket waralaba itu tergantung dari lokasi loh, teman-teman. Kalau lokasinya jelek, di tengah hutan, di puncak gunung, di tengah kuburan, ya susah teman-teman. Cari customer-nya susah. Teman-teman harus cari titik yang terbaik. Nah, Indomaret biasa punya tim untuk melakukan survei kelayakan lokasi dulu. Tapi ada yang ngomong ke saya, Pak, nanti surveyornya tak kasih duit, Pak. Aduh, saya bilang, kalau survei itu jangan dikasih duit. Biarin aja dia ngomong apa adanya. Lah ngapain kalau dikasih duit? Nanti jelek ngomong bagus. Nanti dibuka, tokonya jelek beneran, teman-teman ngomel-ngomel. Kan problem. Sudahlah, biarin aja dia survei aja. Dia ngomong jelek, ya sudah, cari yang lain. Jangan dipaksakan, harus buka di situ. Ya, survei kelayakan lebih dulu, mulai dari nol. Kemudian nomor 4, tergantung perizinan dari Pemda dan masyarakat sekitar. Jadi selain faktor kelayakan, juga tergantung dari perizinan. Kalau perizinannya nggak bisa, ya tidak jadi buka. Makanya teman-teman, izin dari Pemda itu semakin lama semakin susah. Tadinya seluruh Indonesia boleh. Kemudian ada beberapa Pemda melarang. Sini nggak boleh, situ nggak boleh nambah lagi, nggak boleh nambah lagi. Boleh nambah tapi harus franchise. Boleh nambah tapi harus KTP warga sekitar. Harus pemiliknya orang sana, sekitar sana. Semakin lama semakin ruwet peraturannya, teman-teman. Pertanyaan saya untuk teman-teman. Bisnis. Kalau semakin lama semakin diatur, semakin lama izinnya semakin susah. Kira-kira kalau teman-teman sudah punya tokonya, kira-kira sedih apa bahagia? Betul. Kalau yang belum punya toko, sedih karena nggak bisa masuk ke bisnis itu. Tapi kalau yang sudah punya toko, wah bahagia sekali teman-teman. Kalau bisa buka toko terus berdoa. Mulai besok izinnya tutup, mulai besok izinnya tutup. Jadi sudah nggak bisa ada kompetitor yang masuk lagi. Betul? Nah teman-teman, kalau mau invest minimarket waralaba, segera. Semakin lama izinnya semakin susah, semakin susah, semakin susah. Dan toko-toko saya di daerah yang izinnya susah, sudah buka tapi akhirnya izinnya kemudian susah. Itu bagus-bagus. Tokonya top-top. Kenapa? Karena tidak ada persaingan, teman-teman. Orang lain nggak boleh buka, saya sendiri yang buka. Nah itu tokonya hasilnya bagus-bagus. Oke. Nomor 5, tanahnya biasanya
Tanahnya bisa beli dan sewa. Beli atau sewa. Kalau saran saya beli, teman-teman. Kenapa? Kita invest untuk beli properti. Ya, ketika kita punya properti, kita nggak pusing dengan uang sewanya. Kalau teman-teman sewa, 5 tahun lagi nego, 10 tahun lagi nego, tiap tahun nego. Kontrolnya tidak ada di kita, kontrolnya di orang lain. Ketika orang lain lagi bete, lagi marah, lagi tidak suka, maka harga sewanya bisa tinggi sekali. Dan kita nggak bisa kontrol, karena yang punya tanah dia. Kan bangunan tokonya nggak bisa kita bawa kemana-mana. Kita tergantung dari dia. Saya tidak suka seperti itu. Saya lebih suka tanahnya kita beli, kalau nggak punya uang, cicil dari bank. Anggap aja sewa sama bank. Lebih jelas hitungannya. Daripada sewa ke orang, hitungannya nggak jelas, tahu-tahu bisa naik, tahu-tahu bisa ngomong, saya nggak mau sewain lagi, kamu mau apa? Tutup tokonya, problem. Kalau saya nggak mau, saya mau tanahnya dibeli, kemudian jalan terus. Pak, tapi kalau beli kan awal-awalnya nyicil ke bank berat. Lebih baik berat di awal, di belakang santai, daripada di depan santai, di belakang berat. Itu. Kemampuan menunda menikmati hasil adalah kunci orang sukses. Kemampuan menunda menikmati hasil adalah kunci orang sukses. Oke? Jadi grand opening ini rata-rata teman-teman, tokonya akan bagus setelah 3 tahun. Tapi saya juga tidak menggaranti bahwa semua toko bagus ya teman-teman. Toko saya dari 30 ada 2 yang jelek. Walaupun sudah di atas 3 tahun. Tapi yang baru buka tapi bulan pertama langsung bagus sekali juga ada teman-teman, dan lebih dari 2. Tapi kalau ngomong rata-rata menurut saya 3 tahun. Oke, slide berikutnya. Bagaimana caranya kalau mau lebih cepat dari 3 tahun? Teman-teman bisa pakai take over. Silakan, nomor 1. Yang di take over atau dibeli jadi, ini toko sudah jalan, tapi dibeli, di take over, itu bisa tokonya milik Indomarko. Atau kalau kita nyebutnya toko reguler, jadi bukan toko franchise, tapi toko reguler. Nah itu oleh Indomaret dijual ke masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengajak masyarakat memiliki toko-toko Indomaret. Jadi Indomaret pengen sharing ke masyarakat, toko-toko yang sudah profit dijual ke masyarakat. Loh Pak, kalau gitu Indomaret untungnya apa? Indomaret untungnya dia memperlebar jaringan. Daripada harus sendiri, bangun sendiri satu-satu, semakin banyak orang yang punya minimarket, Indomaret akan semakin luas jaringannya. Kalau bangun sendiri mungkin cuma bisa 3.000, sekarang karena pakai franchise bisa sampai 17.000 tokonya. Sama. Toko pertama yang saya beli adalah toko take over, teman-teman. Dan hasilnya hari ini saya punya 30 toko. Jadi saya juga membantu Indomaret untuk mengembangkan jaringan karena merasa profitnya bagus, kemudian saya nambah toko terus. Nah, Indomaret juga berharap teman-teman seperti itu. Tapi ini saya ngomong bukan dalam rangka saya Indomaret ya, saya tidak dibayar oleh Indomaret ya. Saya cuma cerita dari sisi franchisee, pengalaman saya, pengalaman pribadi saya. Saya tidak dibayarin oleh Indomaret. Teman-teman boleh cek. Saya tidak terima uang. Saya udah berkali-kali minta sponsor dari Indomaret, tapi Indomaret nggak mau kasih sponsor. Nggak apa-apa sih bagi saya. Ya toh, uang saya sudah dapat dari 30 toko ya sudah lebih dari cukup lah. Tetap kita support. Nomor 2, take over. Sudah berjalan dan profit, teman-teman. Toko-toko yang dijual adalah toko-toko yang profit, bukan toko-toko yang rugi. Nah, kalau sudah dibeli teman-teman, biasanya tokonya tetap profit, teman-teman. Tapi bukannya tidak mungkin ada kecelakaan loh, teman-teman. Saya cuma ngingetin ya. Ya kan tadinya punya Indomaret sudah profit, kemudian diambil oleh orang. Mestinya masih profit, mestinya. Tapi kan dalam perjalanan, investasi tidak ada yang 100%, teman-teman. Bukannya tidak mungkin kan, tadinya tokonya profit gede di depan terminal. Tahu-tahu pemerintah keluarin aturan, terminalnya sekarang pindah. Ya profitnya turun lah teman-teman. Tapi kans untuk kejadian itu relatif kecil teman-teman. Mungkin 1% atau kurang. Ya kan?
Toko saya juga ada, teman-teman. Kalau teman-teman tanya, toko saya yang profitnya turun, profitnya yang minus, kenapa? Ya salah satunya teman-teman bisa lihat di Mekarsari. Mekarsari itu kan toko saya, minimarket. Indomaret itu di depan pintu masuk Mekarsari itu toko saya. Waktu disurvei bagus, teman-teman. Hasilnya bagus, depan pintu masuk. Waktu buka, seminggu sebelum buka, pintunya Mekarsari pindah, teman-teman. Nah, karena pindah, apa yang terjadi? Tidak sesuai dengan proyeksi. Ya, sampai sekarang masih berjalan, tapi nggak apa-apa, saya tahu, saya orang bisnis, namanya kecelakaan bisa. Kecelakaan bisa jelek seperti itu, tapi juga ada kecelakaan yang bagus. Contoh, saya beli toko di Jawa Timur, tahu-tahu setelah setahun, Pemdanya keluarin peraturan. Tidak boleh ada minimarket baru lagi, tutup, minimarket tutup. Tidak boleh ada yang baru lagi, yang sudah ada terusin. Wah, itu juga kecelakaan kan teman-teman. Profitnya jauh di atas ekspektasi. Itulah bisnis, teman-teman. Ya, tapi secara rata-rata, toko-toko bagus. Secara rata-rata. Oke, nomor 3. Kebanyakan masalahnya adalah tanahnya sewa. Termasuk yang tadi malam, member komunitas Pipo ada yang telepon saya, Pak, tanahnya sewanya dinaikin, Pak. Yaitu problemnya tanah sewa. Kalau saya makanya lebih suka beli. Nomor 4, ketika teman-teman take over dari Indomaret, harga sewanya sudah termasuk 5 tahun sewa lokasi toko. Jadi harganya sudah termasuk sewa lokasi toko tersebut 5 tahun. Teman-teman nggak usah pusing, 5 tahun. Nomor 5, masalahnya satu lagi, antriannya panjang, teman-teman. Teman-teman kalau ngantri, mungkin 3 bulan, 6 bulan, setahun baru dapat toko take over. Nah, dari penjelasan saya seperti itu, mana yang lebih bagus, teman-teman? Grand opening, GO, atau take over, TO? Kita bandingkan, kita coba bandingkan. Slide berikutnya. Take over, satu, profitnya langsung, sementara grand opening, itu profitnya butuh waktu, teman-teman. Secara average, menurut saya, profitnya 3 tahun dari toko buka. Tapi tidak tertutup kemungkinan setelah 3 tahun tidak profit juga ada loh, teman-teman. Saya nggak ngomong semua pasti ya. Ini bukan ilmu pasti. Tapi juga ada toko saya yang bulan pertama langsung 30 juta lebih juga ada, teman-teman. Tapi kan tidak bisa dipakai sebagai statistik. Statistik saya, toko disebut profit itu setelah setahun. Dan setelah 3 tahun baru bisa nutup angsuran. Ya, kalau cuma nutup profit operasional itu setahun mestinya kekejar. Tapi kalau mau nutup angsuran itu 3 tahun. Target saya. Oke, yang kedua, aman, teman-teman, digaransi oleh take over ini digaransi oleh Indomaret, sudah bagus tokonya, jadi teman-teman lebih aman. Nah, kalau grand opening itu perlu pengalaman. Ya, saya karena sering buka toko, lama-lama jadi ngerti, oh kalau kondisi seperti ini tokonya berat. Kalau toko seperti ini, toko bagus. Kalau pandangan saya punya kriteria, ada 24 kriteria toko yang bagus, itu sebaiknya dibuka di daerah seperti ini. Yang berikutnya adalah take over mudah dan cepat untuk bisa mulai, sementara grand opening itu butuh waktu. Tolong diklik operator ya. Butuh waktu mulai dari cari lokasi, mulai dari cari izin, mulai dari pembangunan, itu butuh waktu kira-kira 3 bulanan, 3-6 bulan ya. Take over, problemnya adalah kebanyakan sewa. Kalau grand opening, kebanyakan beli. Saya sarankan beli, ya kita beli tanah. Sama seperti yang Mas Amin tadi di depan ngomong, ini seminar bukan untuk ngajarin teman-teman buka minimarket, bukan. Seminar ini adalah seminar properti, caranya bagaimana kita beli properti dengan income minimarket. Ujungnya seperti itu. Ya, kebetulan saya pakai minimarket dengan kemudian akhirnya jadi passive income. Take over problemnya adalah setiap 5 tahun bayar sewa. Karena tanahnya sewa.
Sementara kalau grand opening, bisnisnya bisa long term. Kenapa? Karena tanahnya dimiliki sendiri. Kalau take over, biasanya setiap 5 tahun sewanya naik. Naiknya berapa, Pak? Nggak tahu. Bisa jadi cuma 10%, bisa jadi 20%, bisa jadi 100%. Saya pernah ngalamin sewa naik dari 3,6 juta setahun. 3,6 juta setahun. Setelah saya perpanjang 5 tahun kemudian, sewanya minta 70 juta setahun. Jadi hampir 20 kali lipat, 2000%. Saya pernah ngalamin. Makanya saya termasuk orang yang selalu menyarankan ke teman-teman, jangan sewa, beli. Tapi nggak punya uang, Pak. Sewa sama bank. Sewa sama bank itu lebih jelas hitungannya daripada sewa ke perorangan, kita malah nggak ngerti hitung-hitungannya gimana dia. Kok bisa muncul angka 70 juta dari mana? Dari langit, ceplok, turun 70 juta. Itu kan kita nggak ngerti. Tapi kalau ke bank kan hitungannya jelas. Oke. Ya, klik berikutnya, sewanya biasa naik setiap 5 tahun. Kalau grand opening, silakan diklik berikutnya, Mas. Kalau sewa naik setiap 5 tahun, kalau beli yang naik bukan sewanya, tapi harga propertinya. Properti minimarket yang pertama saya beli, itu tahun 2010. Dulu saya beli 1,3 M, hari ini nilainya sudah 5,5 M tahun 2020. Halo admin, tolong diklik next slide-nya. Halo. Oke, kita terusin ya teman-teman, gak apa-apa. Mungkin adminnya lagi berhalangan. Kita terusin. Jadi slide berikutnya, kebetulan kita akan ngomongin perjalanan saya dari tahun 97 sampai tahun 2020. Teman-teman kalau punya pertanyaan silahkan tulis di chat. Nanti saya akan coba jawab chat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terutama yang sudah beli buku saya, buku Bisnis Waralaba Indomaret. Kalau teman-teman mau tanya, silahkan tanyakan di chat. Mumpung hari ini kita bisa diskusi. Saya akan cerita pengalaman saya dari tahun 97 sampai hari ini. Ya, 97 saya lulus kuliah, kemudian saya kerja di perusahaan finance, dan waktu itu saya belajar banyak tentang keuangan. Padahal background saya bukan keuangan. Kemudian tahun 2001, saya mulai baca buku Rich Dad Poor Dad. Bagaimana caranya membangun passive income, ya kan, Rich Dad Poor Dad. Teman-teman yang sudah baca buku Rich Dad Poor Dad siapa? Baca, bagus. Itu adalah salah satu buku favorit saya. Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant itu adalah 2 buku favorit saya, selain buku-buku lainnya ya. Nah, waktu itu saya kepikir, di buku Rich Dad Poor Dad kan dijelaskan cara membangun passive income dengan cara beli rumah sewa. Kemudian rumahnya disewain untuk bayar cicilan. Kok kayaknya gampang banget ya, enak banget ya. Nanti kalau sudah lunas, uang sewanya jadi punya kita 100%. Kok enak ya? Pengen saya, tahun 2001. Nah, kemudian selain pengen itu, saya juga pengen jadi pengusaha. Padahal waktu itu saya juga sudah enak, gaji tahun 2001, income-nya sudah lumayan, 10 jutaan. Tapi waktu itu saya pikir, ya saya pengen jadi bangun passive income, saya harus keluar, saya resign dari perusahaan saya keluar, saya resign tahun 2003, dan saya mulai bisnis sendiri. Katanya orang kan kalau bisnis sendiri enak toh, duitnya banyak toh. 2003 saya bisnis sendiri. Sambil bisnis, saya juga cari tanah-tanah, rumah-rumah yang disewakan, yang income-nya bisa lebih besar dari angsuran. Saya coba cari, ternyata tidak ada, teman-teman, rumah yang disewakan, tapi sewanya bisa lebih besar dari angsuran. Saya di Indonesia tidak ketemu. Tapi kalau teman-teman ada yang nemu, bagus, ya. Tapi saya pribadi tidak nemu. Tahun 2003.
sambil bisnis, sambil cari-cari properti. Nah, akhirnya tahun 2005 saya mulai berpikir, mungkin kalau rumah sewa tidak bisa. Mungkin kalau kos-kosan atau kontrakan bisa. Nah, 2005 saya mulai cari kos-kosan. Itu adalah buku saya yang kalau teman-teman lihat warna orange itu adalah buku saya. Waktu itu saya kasih tulis judul info kos, terus saya tempelin iklan-iklan kos di situ, semua saya tempelin, kemudian saya hitung satu-satu. Tujuannya apa? Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Kos-kosan, kontrakan saya cari satu-satu. 2005 ketemu properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Jadi ada properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Saya ketemu di Karawaci, Perumnas Karawaci. Itu ada kontrakan, harganya 550 juta. Income-nya 7 juta sebulan. Karena dia ada income-nya 11 juta. Jadi harga kontrakannya 550 juta, di dalamnya ada 20 kontrakan, 2 lantai, bawah 10, atas 10. Kontrakan itu rumah petak, teman-teman, kalau bahasa Indonesianya. Ada 20 kontrakan di atas bawah ini. Nah, itu disewakan 550.000 sebulan. Jadi sebulan dia income-nya kali 20, 11 juta. Padahal propertinya harganya 550 juta. Cicilannya berarti 7 juta. Kalau 10 tahun. Ya. Dan waktu itu saya pengen beli, tapi gimana teman-teman? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya nggak punya DP. DP-nya 100 juta lebih, saya nggak punya uang. Ya, jadi saya nggak bisa beli properti tersebut. Saya belajar lagi. Belajar, ikut seminar, semua seminar diikutin. Mau seminar properti, seminar marketing, seminar hipnoterapi, menulis cepat, membaca cepat, menghafal cepat, motivasi, seminar motivasi, semua saya ikutin semua. Ya. Tujuannya apa? Saya cari ilmu DP 0 itu caranya bagaimana. Kan kalau teman-teman lihat Komodo, prinsip saya Komodo, KO, kerja ogah, cari properti yang ada pasif income-nya sudah nemu. Kontrakan, kos-kosan. Kemudian cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran, MO. Sudah ketemu tahun 2005. Tinggal DO yang nomor 1, nomor yang terakhir, tinggal 1. Nah, itu saya belajar lagi. 2008 baru ketemu ilmunya. Oh, ternyata gini doang. Nah, itu adalah gambar properti pertama yang saya beli. Kalau teman-teman lihat yang warna hijau, itu adalah properti yang pertama saya beli. Waktu beli properti itu saya dalam posisi bangkrut. Kenapa bangkrut? Teman-teman ingat 2003 saya mulai bisnis sendiri. Sudah bukan karyawan, padahal tadinya karyawan, gajinya sudah enak, sekarang malah resign, malah bikin masalah. Bisnis ternyata malah tidak semudah yang diomongkan orang. Akhirnya saya bangkrut 2008. Tapi justru 2008 ketika bangkrut saya ketemu DP-nya 0 dan ternyata properti bisa saya beli. Ya, itu propertinya 2008. Dan 2008 ternyata punya kos-kosan ribet, teman-teman. Itu kan 2008 saya beli properti harganya 900 juta, 3 ruko, 3 lantai 900 juta. Ngajuin ke bank, kredit, saya sudah hitung, itu cicilannya 15 juta. Sementara kalau dijadikan kos, itu income-nya bisa 18 juta. Saya ngajuin ke bank, 6 bank pertama, saya ditolak semuanya. Ternyata ngajuin kredit juga tidak mudah, teman-teman. Tapi, coba lagi, maju 14 bank. Dan akhirnya ada 3 bank yang menerima saya, dan salah satu banknya membiayai 1,2 M. Bukan 900 sesuai harga beli, tapi 1,2 M. Jadi saya berhasil membeli properti pertama saya tahun 2008. 2008 setelah saya beli, punya kos, ternyata punya kos itu ribet, teman-teman. Saya nggak suka.
saya fokus ke pekerjaan saya tidak suka properti-properti yang ribet. Akhirnya 2009 saya coba Indomaret. Itu adalah toko pertama saya gambarnya. Dan setelah itu saya puas sekali dengan Indomaret. Saya suka minimarket waralaba. Sejak itu saya nambah terus. 2009 1 toko, 2010 2 toko, 2011 4 toko, 2012 4 toko lagi, 2013 saya merasa, terlalu cepat ya, saya ngerem, cuma 1 toko. Ya. Tapi perjalanan seperti itu. Bisnis bangkrut, tapi justru nemu passive income properti. Oke, kita lihat slide berikutnya. Properti yang pertama saya beli tadi, 2008, seperti itu. Kemudian saya jadikan kos. 2010 saya beli 2 ruko lagi di sebelahnya. Jadi sekarang ada 5 ruko itu. Satu kompleks 5 ruko saya beli semua. Tadinya cuma 3, 1 depan, 2 belakang. Sekarang 2 sebelahnya juga saya beli. Jadi sekarang jadi 5 ruko. Tahun 2010 jadi minimarket juga. Jadi ada minimarket, ada kos-kosannya tahun 2010. Kemudian tahun 2015 saya renov jadi kos eksklusif. Tahun 2017 jadi Airi, yang sekarang udah tutup Airinya. Hari ini jadi hotel, dikelola oleh operator, namanya Key Rooms, ya, mereka yang kelola. Hari ini pandemi corona memang hotel tidak terlalu bagus teman-teman, tapi sebelum pandemi income-nya luar biasa. Ya, selama pandemi kemarin 2 bulan jelek. Tapi hari ini sudah mulai bangkit. Ya, okupansi sudah 20-30%. 2 minggu terakhir ini. Ya, jadi sudah mulai tumbuh. Nggak apa-apa teman-teman, bisnis itu naik turun. Tapi secara tren tetap naik terus. Yang penting kan gitu. Tidak mungkin kita setiap hari naik terus. Enggak lah, perjalanan pasti ada naik turun. Tapi saya justru melihat ketika turun, itu malah memacu kita untuk berpikir keras caranya maju gimana. Nah, untuk properti ini sekarang malah saya ketemu operator-operator yang malah lebih bisa kerjasama dengan saya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini sekarang saya ajarin caranya cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Caranya nyari gimana? Teman-teman kalau lihat iklan koran kan gede, banyak. Lihat di internet properti banyak banget. Nah, mana yang mau dipilih? Nah, sekarang saya ajarin dalam 5 menit. 5 menit. Teman-teman langsung bisa tahu, mungkin nggak sampai 5 menit ya. 1 menit dah, langsung tahu properti ini income-nya lebih besar dari angsuran atau tidak. Caranya gimana? Yuk kita belajar sama-sama. Nah, ini adalah yang saya lakukan teman-teman. Slide berikutnya. Ini adalah info cost. Ini yang saya lakukan. Jadi teman-teman cari buku, kemudian ditulis pertanyaan-pertanyaannya di halaman pertama. Kenapa harus ditulis pertanyaan-pertanyaan di halaman pertama? Karena kadang kita lupa, mau tanya apa lagi lupa, mau tanya apa lagi lupa waktu telepon nanti ke penjual. Jadi sebaiknya teman-teman tulis di halaman pertama. Ya. Kemudian halaman berikutnya, teman-teman guntingin iklan-iklan koran. Nah, seperti ini, iklan-iklan koran diguntingin, kemudian ditelepon satu-satu. Ditelepon satu-satu, catat pertanyaan-pertanyaan yang belum ditulis di iklan tersebut. Tanyakan, catat di situ. Teman-teman lihat kan di sebelah kanannya kan ada catatan-catatan saya. Nah itu saya catat, misalnya dia belum nyebutin, misal dia jual kos-kosan, tapi dia nggak ngomong di situ dikosin berapa per kamar, berapa jumlah kamar. Nah saya tanyain, Bu, Pak, ini ada berapa kamar? Ini sebulan berapa? Sekarang keisi berapa? Nah, itu saya tulis di sebelahnya. Nah, sebelah kiri iklan, kalau teman-teman lihat ada stabilo biru-biru itu
itu adalah skor yang saya berikan. Nilai yang saya berikan untuk properti tersebut. Saya sebutnya scoring, sistem scoring. Caranya ngitung skor gimana, nanti saya ajarin teman-teman. Setelah ini saya ajarin. Jadi gampang ya teman-teman ya. Potongin, tempel, telepon, tulis, hitung, kasih skor. Ini dulu ya teman-teman. Kalau sekarang saya sudah lebih canggih lagi teman-teman. Saya sudah tidak pakai cara ini. Tapi teman-teman saya ajarin yang pertama harus dilakukan seperti itu. Kalau sekarang yang saya lakukan saya sudah pakai Excel. Udah langsung keluar hasilnya. Tapi teman-teman saya ajarin dari basic dulu. Pakai cara ini ya, tempel-tempel dulu nggak apa-apa. Yang penting sampai tujuan. Teman-teman mau pakai cara tempel-tempel atau pakai cara Excel, no problem. Yang penting tujuannya nyampe. Oke? Nah, slide berikutnya. Teman-teman harus bisa ngitung angsuran. Teman-teman bisa coba pakai financial calculator. Cari aplikasinya, download Android atau iPhone ada financial calculator, hitung angsuran. Tapi saya di sini saya kasih contoh ya teman-teman. Misal bunganya 12%. Misal. Padahal bunga sekarang mungkin BCA berapa? 6-7%, 8% kali ya. Tapi anggap aja bunganya 12 lah biar gampang hitungnya. Kalau bunga 12%, berarti teman-teman bayar per bulan berapa? Bunganya saja 1%. Betul. Berarti properti yang income-nya tidak lebih dari 1% dari harga properti, tinggalin. Tidak usah dibahas. Kenapa? Bayar angsuran aja nggak, bayar bunga aja nggak cukup. Apalagi bayar pokok. Paham ya teman-teman? Jadi kalau bunga 12% efektif, kan sebulannya berarti 1%. 12 bagi 12. Properti yang income-nya hanya kurang dari 1% per bulan, misal propertinya 1 miliar, 1% dari 1 miliar berapa? 10 juta. Jadi kalau properti yang 1 miliar tapi income sebulan tidak lebih dari 10 juta, tinggalin. Kenapa? Lah bayar bunga aja nggak bisa, masa bayar pokok? Minus itu teman-teman nanti cash flow-nya. Paham ya sampai di sini? Pak, bunganya BCA kan sekarang 8% efektif, Pak. Ya sudah, 8% per tahun, itu sebulan berapa? 0,67%. Ya sudah, properti, kalau income-nya tidak lebih dari 0,67% per bulan, tinggalin. Bayar bunga aja nggak bisa, apalagi bayar pokok. Loh Pak, ini kan belum ditawar. Ya sudah, kalau ditawar, bisa nggak sampai 0,67% per bulan? Kalau nggak bisa, tinggalin. Gampang. Ya, properti yang dijual banyak, apalagi sekarang. Hari ini, properti lagi bagus-bagusnya, apalagi sedih-sedihnya. Ya, ada yang ngomong sedih-sedihnya. Sedih bagi siapa? Bagi pembeli apa penjual? Kalau penjual, oh bahagia sekarang. Penjual bahagia. Pembeli yang sedih sekarang. Jelek bagi pembeli, bagus bagi penjual. Penjual sekarang lagi waktunya ngebut. Kalau mau beli properti sekarang, banyak properti yang tadinya tidak masuk hitungan, sekarang jadi masuk hitungan. Tadi malam ada yang nawarin ruko ke saya. Agent properti, sudah 10 tahun nggak hubungin saya, sekarang hubungin saya. Pak, ini ada properti, 2 ruko, Jakarta Barat, Kebon Jeruk, 7,5 miliar Pak, tapi orangnya BU, mau dijual 4,5 miliar, 2 ruko, nego. Harganya jauh sekali Pak. Ya, time to buy, waktunya beli properti kalau sekarang. Oke, lanjut. Kalau bunga saja 1% per bulan, kalau 20 tahun berarti 1,1% per bulan angsuran.
Maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman beli properti 1 miliar, KPR 20 tahun, bunganya DP-nya 0, bunganya 12%, itu cicilannya 1,1% dari 1 miliar. Berarti berapa? Ya, 11 juta. Oke. Kalau 15 tahun, cicilannya 1,2% dari harga properti. 10 tahun 1,43% dari harga properti, 5 tahun 2,2% dari properti. Silakan diklik Mas admin. Nah, rumus ini yang saya pakai, silakan diklik lagi. 10 tahun, 5 tahun, silakan diklik lagi. Silakan diklik sekali lagi. Nah, ini adalah rumus yang saya pakai kalau saya cari properti. Silakan teman-teman catat, teman-teman. Ini penting. Inti saya ngomong 2 jam hari ini, itu ini loh teman-teman. Teman-teman harus bisa ngitung, angsuran kurang lebih segini. Ini 12% ya teman-teman, kalau teman-teman mau hitung 8%, nilainya akan lebih rendah dari ini. Tapi 12 menurut saya sudah mentok sekali lah. Bank jarang di atas 12%. Oke, jadi kalau 1 miliar, properti 1 miliar, DP-nya 0, bunganya 12%, cicilannya berapa? 1,1% kali 1 miliar, 11 juta. Kenapa perlu ini teman-teman? Supaya teman-teman waktu nanti bikin skor, setelah ini saya ajarin bikin skor, lihat skornya masuk nggak ke skor ini. Bisa dicicil lebih besar dari angsuran atau tidak? Ya, oke kita coba. Slide berikutnya. Kita coba praktek ya. Teman-teman silahkan ambil kertas, kita hitung-hitungan. Iklan pertama. Jalan Dr. Susilo. Luas 200, luas bangunan 300. Luas tanah 200, luas bangunan 300. Sudah terisi kosnya. Ini iklan di Kontan 12 April 2008. Kenapa 2008? Ini waktu saya mulai cari kos, teman-teman. Saya akan cerita apa adanya, ya toh. Pengalaman saya seperti apa. Kemudian setelah saya telepon, ternyata harganya 1,3 miliar. Kamarnya ada yang 550, ada yang 650. Kamarnya penuh semuanya. Dan setiap kamar wajib bayar 50.000 per bulan untuk listrik. Oke, menurut teman-teman, properti ini masuk atau tidak income-nya? Lebih besar dari angsuran atau tidak? Pantas untuk kita kejar, kita datangin atau tidak? Yuk, kita hitung sama-sama ya. Teman-teman kalau siapin kertas, pokoknya kita hitung. Harga properti 1,3 M. Kelihatan? Kelihatan dari sini. Kurang gede ya, gede lagi. Harga properti 1,3 miliar. Income-nya berapa? Kamarnya ada 550, ada yang 650. Anggap pukul rata 600.000. Loh Pak, kan kita belum tahu Pak jumlah yang 550 berapa, yang 650 berapa. Ini untuk hitung cepat, supaya kita bisa memilih-milih mana properti yang perlu didatangin, mana properti yang tidak perlu didatangin. Nanti setelah angkanya masuk, baru kita datangin, untuk kita pastiin. Loh Pak, kan katanya dia full, tapi belum tentu full Pak. Nanti kalau sudah mau beli serius baru kita cek. Kalau sekarang kita untuk milih-milih dulu mana properti yang perlu didatangin, mana yang tidak perlu didatangin. Karena kalau semua properti mau didatangin, umur 100 baru dapat properti. Gitu. Kelamaan. Lewat telepon, pilih. Mana yang masuk shortlisted, kita yang datangin. Oke. Berarti per kamar 600.000. Jumlah kamarnya berapa tadi? Berapa jumlah kamarnya?
21 kamar. Ketemunya berapa? 12 12,6 juta per bulan. 12,6 juta per bulan. Nah, 12,6 juta per bulan ini berapa persen dari 1,3 M? Lebih dari 1 miliar atau tidak? Lebih dari 1 miliar atau tidak? 12,6 M, 12,6 juta terhadap 1,3 M, berapa persen? Lebih dari 1% atau tidak? Bisa bayar bunganya atau tidak? Kita hitung. Terhadap ini. Berarti 12,6 juta per 1,3 M kali 100%. Ketemunya berapa? Silakan dihitung di kalkulator. Silakan dihitung. Tujuan saya supaya teman-teman berlatih dan teman-teman bisa memahami hitungan ini. Ini penting sekali, ini basic sekali, teman-teman. Ketemunya berapa skornya properti ini? Oke. 0,86%. Skornya 0,86, teman-teman. Apa artinya 0,86? Artinya berarti skornya adalah 0,86, artinya adalah income-nya adalah 0,86% per bulan dari harga properti. Tadi target kita berapa? Kalau pakai 12%, berarti 1%. Kalau pakai BCA sekarang, 0,67% per bulan, ini masuk. Tapi kalau pakai 12%, ini nggak masuk. Ini harus ditinggal. Oke? Teman-teman kalau mau cepat, screenshot, pencet screenshot di notebook. Kalau teman-teman pakai notebook, screenshot. Kalau pakai handphone, screenshot juga. Soalnya mau saya hapus. Silakan, saya kasih waktu 5 detik untuk screenshot, setelah itu saya hapus. Oke, teman-teman, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini teman-teman skornya 0,86, kalau 1% berarti nggak masuk. Contoh berikutnya. Contoh kedua, iklan Kompas, 26 April 2008. Kos di dekat Jalan Gajah Mada, 40 kamar tidur, full, hubungi Bapak titik-titik. Setelah saya telepon, harganya 2,8 M, kamarnya ada yang 500.000 sampai 1 juta, tapi ada yang 1,25 juga. Luas tanah 9 kali 15, 5 lantai, 2 mobil. 2 mobil itu maksudnya di depannya bisa 2 mobil lewat gitu. Bukan di gang, tapi di jalan kecil. Tanahnya sebagian sertifikat, sebagian HGB. Berapa skornya menurut teman-teman? Lebih dari 1% atau tidak? Yuk kita hitung. Harga properti 2,8 miliar, 40 kamar tidur, kali per kamarnya berapa? Ada yang 500 sampai 1 juta, berarti 750. Tapi ada juga yang 1,25, yang ke 800.000 lah. Sama dengan 32 juta. Oke, sekarang kita lihat. 32 juta terhadap 2,8 miliar. Berapa skornya? Yuk kita lihat. Skornya lebih dari 1% atau tidak?
kali 100% ketemunya 1,1%. Nah ini teman-teman kalau ngambil properti ini pakai KPR 20 tahun itu ketutup. Dan ini saya belum ngomong ditawar loh teman-teman. Kalau ditawar dapatnya 2,5, skornya lebih cepat lagi. Bisa 1,2, 15 tahun. Ya, mungkin kalau mau lebih cepat lagi, nego, apalagi kondisi krisis sekarang, mungkin bisa lebih cepat lagi KPR-nya, jangkanya lebih pendek lagi. Oke teman-teman, sampai di sini. Oh ini kalau mau di screenshot silahkan hitungannya. Baik. Nah, kemudian cara ini yang saya lakukan juga untuk cari minimarket waralaba. Ngitungnya kurang lebih seperti ini juga. Ya, saya kos-kosan sudah tidak mau, kemudian saya nggak mau pusing mulai 2009. Saya mulai ke Indomaret dan minimarket waralaba. Terus di sana ternyata skornya lebih bagus daripada kos-kosan. Akhirnya makanya saya lebih suka di minimarket waralaba. Cara ini yang saya lakukan terus-menerus. Saya kumpulkan 2008 saya beli kos 1, 2009 beli minimarket waralaba 1, 2010 beli minimarket waralaba 2, 2011 beli minimarket waralaba 4, 2012 beli 4 lagi, 2013 saya merasa, terlalu cepat ya, saya ngerem. 2013 saya cuma beli 1, yang di Mekarsari tadi, 2014 juga cuma 1. Ternyata 2015 saya lihat, enggak, cash flow saya kuat-kuat aja, baik-baik aja, malah income-nya cenderung naik. Ngebut sejak itu saya beli 5 terus. Sampai hari ini saya masih ngebut, teman-teman. Jadi kalau ada yang ngomong minimarket sudah banyak, menurut saya tidak. Minimarket masih kurang, jumlahnya masih kurang, perjalanan masih panjang. Indonesia baru separuh jalan. Loh Pak, nanti kalau 30 tahun lagi penuh gimana? Kan banyak, ini jumlah penduduknya nambah terus. Dan daya belinya nambah terus. Ya ini aja kebetulan baru turun, tapi nanti kan kalau sudah balik akan jauh lebih bagus lagi. Ya, kita selalu optimis. Nah ini slide berikutnya, jumlah aset yang sudah saya kumpulkan dengan cara seperti ini. Saya sudah ada 30 toko, income 500 juta per bulan, 31 properti sudah saya beli, dari 30 toko, 31 properti sudah saya beli, kenapa? Satu toko masih proses pembangunan, sekarang di Tangerang. 3 hotel ultra budget, 82 kamar, 6 ruko, 1 kios, 1 rumah, tanah masih ada sisa, Medan 2000 meter, Lumajang 500 meter, Tuban 500 meter, Depok 2200. Total aset 50 miliar. Kalau menurut appraisal bank hari ini 100 miliar. Saya cuma ingin ngomong teman-teman, kalau saya bisa, mestinya teman-teman juga bisa. Tolong diklik sekali lagi, Mas Ilham. Oke. Nah sekarang saya buka pertanyaan. Mas Ilham, silahkan yang mau tanya ke saya sebelum saya akhiri pertanyaan hari ini. Saya baca di private chat, Mas Ilham kalau mau tulis, supaya saya bisa baca pertanyaan. Atau Mas Amin kalau bisa mewakili peserta untuk menanyakan. Silahkan Mas Amin kalau ada yang mewakili peserta untuk menanyakan. Itu di layar ada. Oke. Di layar langsung. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Anita Fahmi. Saya sangat tertarik untuk bisa punya minimarket. Saya punya ruko yang strategis, tapi belum punya modal. Bagaimana langkah awal saya supaya keinginan saya bisa terwujud? Bu, ini enak banget Bu, Ibu sudah punya ruko loh Bu. Saya 2008 waktu saya mulai, saya tidak punya ruko,
tidak punya uang, lagi bangkrut. Dan saya bisa. Kalau pertanyaannya bagaimana langkah awal saya untuk memulai, satu Bu, Ibu hubungi Indomaret terdekat, kemudian disurvei, bagus nggak lokasi Ibu. Kalau lokasinya Bu Anita bagus, baru kita ngomongin modal. Modal ada beberapa cara. Dari bank, bisa juga dari investor-investor. Saya 90% pakai bank, 10% pakai investor. Investor itu teman-teman saya. Saya bikinin koperasi, semua taruh uang di sana, tanahnya saya jaminkan ke koperasi itu. Itu juga bisa. Kalau bank, Bapak Ibu bisa pakai kredit waralaba. Dari salah satu bank besar di Indonesia. Ada. Kalau mau lebih detail, Ibu juga bisa join grup komunitas saya. Nanti kita ngobrol banyak, teman-temannya udah banyak di situ. Ada sekitar 1000-an orang member komunitas kita. Dari 1000 orang itu, sudah sekitar 300 sampai 400 orang yang sudah punya minimarket waralaba. Jadi teman-temannya banyak, kita bisa diskusi tentang minimarket waralaba dan perbankan, pembiayaan di situ. Oke, pertanyaan lainnya? Pertanyaan kedua dari papanya Aida. Saya sudah mengambil program KUR untuk membangun kos-kosan. Kalau saya mau narik pinjaman lagi, saya kesulitan karena surat tanah sudah digadai pada KUR sebelumnya. Apakah ada saran? Saya sebenarnya lebih senang kalau pertanyaannya tentang minimarket waralaba ya. Tapi kalau KUR untuk membangun kos-kosan, sudah Pak, bagus Pak. Menurut saya Bapak bagus sekarang. Kalau sekarang saya jadi Anda, yang saya lakukan adalah saya ngajuin restrukturisasi kredit ke bank. Sehingga angsurannya turun. Kemudian uang yang tadinya untuk bayar bank, angsuran, saya pakai untuk invest. Kurang lebih seperti itu Pak. Satu. Kedua, untuk beli properti, Bapak tidak harus punya properti yang sudah lunas. Bapak bisa seperti kredit motor atau kredit mobil. Ya, mobil dan motor yang belum dimiliki, itu kan bisa dikredit. Yang dijaminkan ya mobil dan motor yang belum dibeli itu. Sama Pak, properti juga sama. Properti yang dibeli itu bisa dijaminkan. Jadi tidak harus punya properti atau sertifikat dulu, baru bisa dapat kredit. Tidak Pak. Saya waktu start awal tidak punya uang, tidak punya sertifikat, tidak punya properti. Beli properti pertama yang dijaminkan apa? Ya properti yang dibeli pertama itu Pak. Oke ya, clear ya. Ada lagi? Kalau enggak, segera saya tutup. Kalau memang enggak ada pertanyaan. Tadinya saya pikir kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya jawab. Kalau untuk Indomaret, cara menghitung cash flow lebih besar dari angsuran. Ini pertanyaan dari Pak Ansyor. Selamat siang Pak. Pak Ansyor, kalau untuk Indomaret, cara menghitung cash flow lebih besar dari angsuran, dari proposal penawaran. Oh, paham saya maksudnya. Cara ngitung income Indomaret dari proposal. Proposalnya kan sudah ada profitnya, Pak. Tinggal kita cari verifikasi kira-kira angkanya masuk akal atau tidak, kemudian kita bandingin dengan angsurannya. Cuman problemnya, Indomaret itu kalau bikin proposal, biasa angkanya cukup konservatif atau hati-hati, Pak. Jadi angkanya sering dikecil-kecilin. Maksudnya dia bagus, Pak. Maksudnya supaya kita nggak kecewa. Kan lebih bagus diomong pahit tapi dapatnya manis, daripada diomongin manis, dapatnya pahit, ya Pak. Maksudnya bagus. Cuman sering jadi masalah adalah hitung-hitungannya jadi nggak masuk semua. Kenapa? Karena hitungnya terlalu pesimis. Nah, kalau saran saya, gabung di komunitas, nanti kan teman-temannya banyak,
bisa belajar dari pengalaman teman-teman. Teman-teman rata-rata berapa persen di atas proposal. Contoh toko saya yang saya beli tahun 2015 yang di Jawa Timur. Itu saya di proposal ditulis profit sebulan 8 juta. Waktu ditulis 8, saya bilang nggak mungkin 8, 20 paling nggak menurut saya. Karena nggak mungkin, angka 8 itu nggak mungkin, dengan lihat kondisi seperti itu nggak mungkin. Tapi Indomaret ngomongnya, ya kan lebih baik kita ngomong pahit toh Pak, tapi hasilnya manis 20. Lebih baik kita ngomong hasilnya 8, tapi profitnya 20 kan Pak, daripada kita ngomong 20 hasilnya 8. Benar juga. Nah, makanya saya beli properti itu, dan sekarang properti itu profitnya 40 juta Pak, bukan 20, bukan 8, tapi 40 juta sebulan. Ya, jadi proposal-proposal bisa seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Masih banyak gak sih pertanyaan? Kalau enggak, saya tutup. Enggak apa. Tapi kalau ada pertanyaan, coba saya jawab. Karena saya sudah janji ke teman-teman bahwa ini adalah online Q&A, jadi teman-teman bisa tanya jawab. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, teman-teman, saya tutup ya. Nah, sebelum saya tutup, teman-teman, saya ada informasi, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman, ada informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Saya akan mengadakan workshop dan membuka member untuk komunitas. Jadi teman-teman yang pengen bergabung ke komunitas Pipo saya, atau teman-teman yang pengen belajar lebih detail lagi dari seminar online ini, saya kebetulan membuka setiap 3 bulan workshop. Kita akan adakan workshop kelas ke-37 tentang hotel ultra budget dan minimarket waralaba pada tanggal 11 Juli dan 12 Juli jam 10, ini salah tulis nih teman-teman, sorry, 10 pagi sampai jam 5 sore. Kenapa ini salah tulis? Karena biasanya dulu 1 hari, tapi sekarang kan karena anjuran pemerintah tidak bisa lama-lama, jadi kita bikin 2 hari teman-teman, Sabtu dan Minggu, jam 10 sampai jam 5 sore. Tempat di Jakarta Pusat, kemungkinan di Hotel Haris Vertu atau di Hotel Ibis Harmoni, biasa 2 tempat itu teman-teman. Sabtu 11 Juli dan Minggu 12 Juli jam 10 pagi sampai jam 17 sore. Slide berikutnya, sudah ada 1.000 lulusan lebih, ratusan yang sudah berhasil praktek. Slide berikutnya, daftar materinya selama 12 jam workshop. Itu materinya adalah Indomaret Takeover, nanti saya ajarin persiapan apa aja untuk memulai investasi minimarket waralaba dengan takeover. Misalnya, bisa pakai perorangan atau tidak, pakai CV atau pakai PT, pakai CV, 1 CV untuk banyak toko, atau 1 toko 1 CV. Nanti saya jelasin keuntungan kerugiannya seperti apa dan cara yang saya lakukan. Kedua, nanti saya ajarin cara memilih toko takeover yang prospektif seperti apa. Caranya bagaimana? Yang milih toko yang bagus seperti apa? Takeover tidak semua bagus, teman-teman. Takeover ada yang jelek. Dan saya paling tidak suka ketika teman-teman ada yang beli toko takeover tanpa ngomong ke saya, tanpa diskusi dengan saya, tahu-tahu nanti datang ke saya sudah ngomong, Pak, takeover saya yang saya beli jelek ya Pak. Lah iya, kan mestinya dari awal dipilih. Jangan semua dibeli, nanti di belakangnya bermasalah. Ya, kita mesti milih yang terbaik supaya resikonya rendah.
Kemudian saya ajarin cara memonitor perkembangan toko tanpa harus datang ke toko. Caranya perpajakan untuk investasi minimarket seperti apa. Dan cara mengelola investasi Indomaret seperti apa. Sesi kedua, Indomaret Grand Opening. Cara memilih lokasi baru untuk Indomaret Grand Opening. Cara milih lokasi seperti apa, ada 24 poin, nanti saya ajarin. Cara meningkatkan keuntungan toko Indomaret 52 poin, tokonya kalau jelek gimana, caranya naikin profit. Ngurus perizinan seperti apa, hal-hal yang perlu dihindari, dan studi kasus. Ini materi hari pertama, teman-teman. Sesi 1, sesi 2 ini hari pertama, Sabtu 11 Juli. Materi hari kedua adalah hotel ultra budget, cara mencari lokasi yang tepat, dan cara memonitor kos harian autopilot tanpa harus datang ke kos. Nanti caranya gimana? Syarat-syarat pendirian hotel ultra budget seperti apa, perpajakan dan perizinannya seperti apa, perhitungan profit loss seperti apa. Ini materi hari kedua, ya, hari Minggu 12 Juli. Kemudian materi berikutnya, setelah makan siang, kita bahas bank, sesi bank, jenis-jenis kredit seperti apa, pembiayaan tanpa melalui bank seperti apa. Kredit mana yang cocok untuk kita, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil kredit. Dan cara tepat cepat menghitung angsuran. Kemudian klik berikutnya, sesi 5. Apapun kondisi kita, ini jenis tentang pembiayaan, tips dan trik caranya nyari kredit. Kalau sesi 4 tentang kredit, sesi 5 tips dan triknya untuk dapat kredit. Perbedaannya sesi 4 dan sesi 5 seperti itu. Ini hari kedua, materi hari kedua. Kemudian slide berikutnya, tambahan materi ilmu khusus. Cara mendapatkan 20 juta atau lebih dari informasi yang cocok untuk dijadikan toko. Gini teman-teman, nanti setelah teman-teman belajar cara cari lokasi, saya berharap teman-teman cari lokasi, kalau teman-teman mau ambil, kalau nggak mau lemparin ke teman-teman di grup. Nah itu nanti teman-teman bisa dapat komisi dari situ. Ya, komisinya bisa 20 juta atau lebih. Bahkan kalau nggak mau dilempar ke grup, lempar ke saya juga saya mau. Oke? Kalau teman-teman ambil sendiri lebih bagus. Saya sih lebih menyarankan. Ya, toh. Tapi kalau nggak mau ya dilempar, ikan hiu di grup itu banyak sekali. Oke, kemudian berikutnya adalah detail, nanti saya ceritain detail pengalaman saya beli properti dan tokonya tanpa modal, tanpa keluar uang tiap bulan, malah dapat 6 juta setiap bulan. 2 tahun dijual untung 1,4. Ini yang tadi saya cerita tentang toko di Jawa Tengah tadi. Nanti saya detailkan, saya belinya dari mana, kenapa bisa dapat pembiayaan full, caranya ngitung profit toko dari awal sebelum kita beli seperti apa. Nah, nanti saya detailkan di sini. Kemudian detail pengalaman membeli toko langsung profit 38 juta per bulan dari bulan pertama dan propertinya. Jadi saya beli toko, bulan pertama udah langsung profit 38 juta. Tanpa uang sendiri, tanpa uang bank, 1 bulan, dalam 10 hari, transaksinya beres. Nanti saya ajarin. Ini sebenarnya saya bikin koperasi, teman-teman. Koperasi, kemudian teman-teman saya ya, teman SMP, SMA, saudara saya, semua pada naruh uang di situ rame-rame. Kemudian tokonya saya jaminkan ke mereka. Nah, kemudian profitnya saya bagi sebagian ke mereka, sebagian ke saya. Setelah workshop, slide berikutnya. Setelah workshop, nanti saya gabungkan teman-teman di grup. Namanya komunitas Pipo, membernya sekarang udah 900 lebih. Itu untuk membangun passive income, grupnya di situ. Ada pengusaha, investor, trainer, ibu rumah tangga, pemilik kos, franchisee Indomaret, Alfamart, karyawan, direktur, membernya macam-macam teman-teman. Teman-teman bisa gabung ke situ. Dan setahun 2 kali kita ngadain gathering. Ya.
Gatheringnya macam-macam, ada tentang pajak, kadang kita ngundang orang pajak, kadang kita ngundang orang yang biasa audit laporan keuangan, kadang saya juga mengundang yang pakai solar panel, pembangkit listrik tenaga matahari, supaya listriknya toko bisa lebih ngirit. Macam-macam teman-teman, ya topik di situ. Kadang saya juga ngundang bank, kadang ngundang Indomaret juga. Ya, kita kumpul, sekaligus ngumpul-ngumpul, sekalian ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan passive income property. Komunikasi intensif di grup Telegram, pertanyaan bisa ada di FB. Ya, di grup Telegram peraturannya adalah tanya yang bersifat umum. Misalnya tanya, Pak, ada kenalan notaris atau tidak? Oh itu nggak usah tanya ke saya pribadi Japri, tapi tanya di grup Telegram nanti banyak yang jawab. Pak, enaknya pajak umum pembukuan atau pajak final, Pak? Untuk toko-toko kita. Itu nggak usah tanya ke saya, tanya di grup nanti yang jawab banyak. Benefit alumni, slide berikutnya. Boleh komunikasi nanti setelah, karena saya yakin setelah workshop, teman-teman perlu komunikasi. Nggak mungkin langsung dilepas. Nah, ada grup Telegram dan grup WA. Nah, teman-teman nanti bisa belajar dari sana. Ya, kita bisa komunikasi terus. Jangan sampai terputus komunikasinya. Kedua, komunitasnya juga bagus di situ, karena mereka orang-orang yang positif, murid-murid yang sudah berhasil praktek, biasanya mereka senang, masih semangat ke teman-teman yang baru join. Nah, teman-teman bisa diskusi di situ. Ya, boleh juga tanya ke saya untuk hal-hal yang spesifik. Misal, kalau teman-teman punya lokasi yang bagus, tanya ke saya, itu jangan tanya di grup. Pak, saya punya lokasi di Sukabumi, harganya 700 juta. Oh, itu jangan tanya di grup. Kalau tanya di grup, hilang itu. Itu ikan hiu banyak sekali di situ. Kalau itu Japri ke saya akan bantu untuk diskusi Japri. Ya. Kemudian berikutnya, nanti saya kasih software untuk memantau performance toko dan software untuk menghitung angsuran pelunasan seperti apa konvensional dan bank syariah, juga nanti saya kasih softwarenya. Nah, ini beberapa, kalau video ada, kalau ada video testimoni boleh diputarkan, kalau tidak langsung saya tutup. Oke, teman-teman kalau mau lihat video testimoni, kalau tidak, ini komunitas member-member kita yang sudah berhasil, teman-teman bisa lihat listnya. Sebenarnya listnya panjang, tapi sejak 2017 sudah tidak pernah saya update lagi, cuma 2016-2017. List alumni. Karena setelah itu banyak sekali. Nah, terakhir informasinya adalah biaya untuk investasi, untuk teman-teman yang mau ikut workshop Sabtu 11 Juli 2020 dan Minggu 12 Juli 2020 jam 9 sampai selesai, teman-teman bisa daftar dengan investasi 10 juta rupiah. 10 juta ini harganya terjangkau teman-teman dibanding pengalaman dari 0 sampai hari ini. Kalau teman-teman coba sendiri, menurut saya juga bukannya tidak bisa. Yang saya ceritakan 2 jam ini teman-teman mungkin bisa praktekkan sendiri, tapi mungkin waktunya lebih panjang kalau praktek sendiri karena tidak ada yang bantu ketika ada masalah, tanya jawab. Nah, kalau dengan workshop ini teman-teman bisa gabung ke komunitas saya. Kalau ada apa-apa, teman-teman bisa tanya jawab dengan teman-teman yang lain yang sudah berhasil sukses. Oke teman-teman, dari saya seperti itu. Saya berdoa semoga teman-teman sukses semuanya, bisa bangun passive income, semoga sehat selalu. Saya minta maaf kalau ada salah kata-kata atau salah ucapan yang kurang berkenan bagi teman-teman, tapi tujuan saya supaya teman-teman sukses semua untuk membangun passive income. Terima kasih, salam passive income property. Silakan Mas Amin. Oke, terima kasih Pak Pipo Hargianto
Ya, terima kasih Pak Pipo Hardianto yang telah berbagi kepada kita tentang semua potensi investasi properti dengan kendaraan Indomaret, Alfamart, dan juga hotel. Jadi sekedar saya infokan lagi ke teman-teman semua untuk ikut workshopnya secara offline ya. Workshopnya secara offline itu biasanya 1 bulan sekali ada di Jakarta, 1 bulan sekali ada di Surabaya. Kemudian setelah masa pandemi kemarin kan kita off gitu kan, kita nggak bisa menyelenggarakan acara. Tapi di bulan Juli kita sudah diperbolehkan untuk menyelenggarakan acara, tentunya dengan protap kesehatan. Jadi nanti kita siapkan protap kesehatannya. Acara tanggal 11 Juli. Tanggal 11 Juli tempatnya di Hotel Yellow Harmony. Kemudian di situ ada biaya 10 juta khusus yang daftarnya hari ini, khusus yang daftarnya. Jadi yang penting teman-teman nomor yang ada di bawah itu disimpan. Dihubungi saja, nomor yang ada di bawah disimpan. Untuk hari ini akan mendapatkan diskon potongan harga cuman menjadi 6.999.000. 6.999.000. Tentunya teman-teman bisa ikut yang besok tanggal 11 atau ikut yang di bulan selanjutnya atau di Surabaya. Jadi nanti sebenarnya acaranya itu ada offline di Yellow Harmony, tapi beberapa teman yang dari luar kota kemarin belum berani ke Jakarta karena ke Jakarta juga masih susah. Itu yang besok itu akan kita online-kan khusus untuk peserta. Jadi untuk peserta. Jadi offline di Jakarta ada, mungkin nanti 10 orang, 20 orang ada di Jakarta secara offline, tapi akan kita video secara online untuk teman-teman yang bisa mengikuti acara besok tanggal 11 tetapi tidak bisa datang atau belum berani datang atau memang belum bisa masuk Jakarta gitu kan. Jadi nanti akan mendapatkan online dan offline, dan juga untuk yang ikut online nanti pada bulan Agustus ada lagi di Jakarta maupun di Surabaya, itu tinggal datang saja, gratis. Yang penting sekarang komunikasinya, entah teman-teman Bapak Ibu semuanya tertarik untuk yang tanggal 11 atau tertarik masih belum tahu itu Pipo apa, bagaimana cara bergabungnya, benefitnya apa dan lain sebagainya. Video hari ini akan kita tayangkan ulang juga di YouTube, nanti kita akan kasih share linknya. Kemudian teman-teman komunikasi di grup yang sudah ada kemarin sebelum masuk ke webinar ini kan ada grup masing-masing gitu kan, grup pendaftaran itu, atau yang siapa yang ngasih info bisa japri ke mereka, bisa japri ke admin-admin kami, silahkan japri. Ada nomor telepon juga yang ada di bawah, nomor telepon ini silahkan dicatat, langsung menghubungi itu, nanti akan mendapatkan keterangan jauh lebih jelas tentang acara tanggal 11 atau acara selanjutnya. Yang jelas kalau actionnya di minggu ini sebelum acara tanggal 11 itu akan mendapatkan harga spesial tadi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Sampai ketemu nanti di tanggal 11 di Jakarta atau juga nanti secara offline maupun online. Terima kasih, salam sukses buat semuanya. Selamat siang.